Assalamualaikum, halo Sobat Penggerak, saya Anton Tioso SDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahad, Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Profil fasilitator saya adalah Ibu Mujabatur MPDGR. Pengajar praktik saya adalah Ibu Heni Marleni SPDGR dan saya sendiri adalah Anton Tioso SDGR calon guru penggerak angkatan 11. Adapun materi yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Baiklah, kita akan bahas pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Strategi dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Berdiferensiasi konten. Materi yang diajarkan harus berkaitan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Berdiferensiasi proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan lain-lain sesuai dengan gaya belajar murid. 3. Berdiferensiasi produk. Murid diberikan kebebasan menunjukkan kepemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat poster, gambar, video, tulisan esai, dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan cara memahami bahwa setiap murid adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat menambahkan dukungan yang sesuai. Selain itu, sebagai seorang guru kita dapat juga menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga membantu murid untuk meningkatkan motivasi belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal. Pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lainnya di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar. Hal ini guru sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dan modul 2.1.
yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan kaitan modul 1.4 dan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah penyampaian dari saya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Mari menggerakkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.